Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainul Mardiah, NIM 12010622220, kelas 6C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode proyeksi kualitatif. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Diki Hartanto. Nah, untuk video selengkapnya silakan simak video berikut ini. Sebelum membahas pengertian metode proyeksi kualitatif, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu forecasting atau peramalan. Nah, seringkali pembisnis masih mengalami kesulitan untuk membuat bisnis plan sederhana. Namun, metode forecasting dapat menjadi awal bagi Anda sebelum memikirkan how to manage sebuah bisnis. Forecasting adalah suatu estimasi, perakiraan, ekspektasi, dan proyeksi untuk memperkirakan suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, forecasting ini lebih sering dikatakan how to analysis bersifat akademis berkaitan dengan data atau informasi. Sedangkan planning atau perencanaan how to manage bersifat manajerial berkaitan dengan uraian tugas yang disusun secara sistematik, dilaksanakan, dipantau, lalu dievaluasi sesuai dengan rencana di awal. Adapun metode forecasting atau peramalan itu dibagi menjadi dua. Pertama, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif. Baiklah, pertama kita akan membahas pengertian metode proyeksi kualitatif. Teknik proyeksi bisnis kualitatif adalah metode peramalan yang bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh latar belakang seseorang seperti emosi, pendidikan, intuisi, dan sebagainya. Nah, metode ini digunakan ketika variabel-variabel yang menjadi penyebab sudah diketahui. Selanjutnya, ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam metode forecasting kualitatif. Yang pertama, survei pasar. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari konsumen potensial tentang rencana pembelian pada saat periode pengamatan berlangsung. Survei dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kuesioner, wawancara langsung, atau panggilan telepon. Kedua, ada opini dari eksekutif. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Hasilnya kemudian digunakan untuk membuat perkiraan. Dan yang ketiga, ada analisis Delphi. Teknik ini melibatkan sekelompok ahli yang memberikan pendapat secara anonim dan independen tentang suatu topik. Hasilnya kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat perkiraan. Dan yang keempat, ada analisis sebab akibat. Nah, teknik ini melibatkan analisis sebab akibat dari suatu peristiwa atau situasi untuk membuat perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang kelima, analisis tren terkait. Teknik ini melibatkan analisis data historis untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin terjadi di masa depan. Adapun contoh kasus yaitu pada PT Bakri Telekom Asia yang menggunakan teknik peramalan kualitatif untuk memperkirakan permintaan pasar terhadap produk mereka. Nah, teknik peramalan kualitatif yang digunakan adalah survei pasar dan opini dari eksekutif. Dengan menggunakan teknik ini, PT Bakri Telekom dapat memperkirakan jumlah produk yang akan diproduksi dan memperkecil pengeluaran dengan penyesuaian jumlah produksinya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kasus PT Bakri Telekom Asia, teman-teman bisa searching di Google tentang peramalan penjualan PT Bakri Telekom Asia tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.